Ketemu lagi dengan saya Tidiko. Di depan ini ada dua handphone yang harganya kurang lebih sama. Di sebelah kiri saya ini adalah Poco X3. Di sebelah kanan saya itu adalah Realme 6 Pro. Kedua handphone ini memiliki harga pasaran yang beda-beda tipis. Cenderung lebih mahal di Realme 6 Pro ini. Jadi kebetulan saya ada dua unit tersebut. Jadi saya mau bikin komparasi di antara kedua handphone ini. Dan hasilnya benar-benar bikin saya kaget banget. Jadi langsung saja. Ini adalah tampak depan dari kedua handphone ini. Untuk kamera depannya kalau di Poco X3 itu di tengah, sedangkan kalau di Realme 6 Pro itu di pojok kiri. Tetapi kamera depannya itu ada dua loh. Untuk tampak belakangnya itu kayak gini. Kamera di Poco itu di tengah, bulat. Kalau di Realme 6 Pro itu di pojok kiri. Cuman ini orang pada komplain karena kameranya begitu terus dari seri keberapa gitu sampai seri Realme 6 Pro ini masih begini, jadi orang pada protes. Tetapi kalau yang saya lihat ini desain belakangnya sih lebih enak dilihat di Realme 6 Pro sih kalau kita compare dengan brand lain. Untuk ukurannya lebih tinggi Poco X3 sedikit. Kalau untuk ketebalannya itu kurang lebih sama lah. Untuk harga dari kedua handphone ini, kalau untuk harga resminya Poco X3 itu di angka 3,6 juta. Itu kalau kalian belinya di Mi Store dan itu kalau barangnya ada. Kalau barangnya nggak ada ya harganya lebih mahal dikit, bisa di 37, 38, bahkan sampai 4 juta. Kalau di Realme 6 Pro itu kan barangnya ready stock ya. Untuk harga resminya itu di 4,6 juta, lebih mahal. Tetapi kalau teman-teman belinya di e-commerce itu harganya lebih murah sedikit, di angka 4,2 juta. Ya 4 jutaan lah. Tetap lebih mahal Realme 6 Pro ini dibandingkan dengan Poco X3. Kita masuk ke display. Kedua handphone ini sama-sama menggunakan IPS LCD. Cuman untuk refresh rate-nya di Poco X3 itu bisa sampai 120 Hz. Cuma dia model auto, jadi bisa turun refresh rate-nya di 60 bahkan sampai 30. Sedangkan kalau di Realme 6 Pro dia bisa di 90 Hz. Dan 90 Hz itu mantang banget, nggak berubah-berubah, atau di 60 Hz. Kalau di auto dia naik turun sama seperti kayak di Poco X3 ini. Makanya lebih enak kalau pakai Realme 6 Pro itu setelahnya di 90 Hz saja. Dan kedua handphone ini juga sama-sama sudah bisa di HDR untuk layarnya. Dan saya akan coba putar sedikit untuk kualitas HDR dari kedua handphone ini. Poco X3 itu di atas, sedangkan Realme 6 Pro itu di bawah. Bagaimana kalau menurut teman-teman untuk kualitas displaynya lebih cakep mana? Kalau yang saya lihat sih kurang lebih sama lah kalau untuk display dari kedua handphone ini. Udah sama-sama bagus banget. Udah enak banget kalau teman-teman suka nonton itu, keduanya juga udah sama-sama bagus untuk displaynya. Untuk kualitas layar sentuhnya juga sama-sama bagus untuk kedua handphone ini, karena sudah saya tes main game di kedua handphone ini dan itu tidak ada isu yang aneh-aneh. Jadi untuk layar sentuhnya itu aman untuk kedua handphone ini. Bagaimana dengan kualitas speaker dari kedua handphone ini? Kita coba tes di Poco X3 dulu. Kita coba di Realme 6 Pro ini. Sudah pasti lebih nendang lah di Poco X3 NFC ini karena dia speakernya sudah stereo, ada dua. Tetapi kualitas speaker dari Realme 6 Pro ini juga udah bagus banget, udah cakep sih. Sekarang kita akan coba speed test di antara kedua handphone ini. Sebelum speed test saya mau kasih lihat skor Antutu dari kedua handphone ini. Untuk skor Antutunya di Poco X3 itu 283, sedangkan di Realme 6 Pro itu 286. Lebih tinggi dikit ya. Kita coba cek di sini. Untuk CPU-nya lebih tinggi di Realme 6 Pro ya. GPU-nya juga ya. Dan langsung saja saya akan coba speed test di antara kedua handphone ini. Sebelum speed test saya close dulu semua aplikasi. Dan seperti biasa kita akan coba restart. Mau coba tes booting mana yang lebih cepat. 1, 2, 3.
lebih cepat Realme 6 Pro ya. Kita langsung akan speed test. Saya akan coba buka aplikasi yang ringan-ringan dulu. Kita buka IG. Ngebut banget ya Realme 6 Pro nya ya. Wow, mantap ini. Cepet loh Realme 6 Pro ini. Kayaknya software emang lebih bagus sih Realme 6 Pro ini. Tuh. Oke, kurang lebih sama. Kita coba buka game nih. Ini pasti berasa banget. Kita coba tes buka PUBG dulu. Nah, kalau aplikasi yang ringan-ringan itu lebih kenceng di Realme 6 Pro ya. Luar biasa nih. Wah, ngebut banget Realme 6 Pro nya. Aneh nih, ini agak aneh nih. Tuh. Untuk settingan grafik juga sama di antara kedua handphone ini. Sama-sama di Smooth Ultra, Balance Ultra juga. Sama-sama di High juga. Oke. Coba buka Call of Duty Mobile. Ngebut banget Realme 6 Pro nya. Untuk settingan CAD mobile juga sama banget, sama-sama low max, medium max, high max, sama-sama di very high. Oke, untuk speed testnya itu lebih kencang di Realme 6 Pro. Itu emang luar biasa banget, mantap banget Realme 6 Pro nya. Bagaimana dengan hasil kamera dari kedua handphone ini? Sebelum itu saya mau kasih lihat untuk settingan-settingan kamera yang ada di kedua handphone ini. Untuk settingan perekaman videonya sama-sama di 4K 30 fps, Full HD 30 dan 60 fps. Kalau untuk slow-mo-nya itu lebih cakep di Poco X3 ini karena dia bisa sampai di 960 fps. Sedangkan di Realme 6 Pro itu nggak ada, cuma sampai di 240 fps saja. Untuk hasil fotonya kalau yang saya sih kurang lebih sama untuk kedua handphone ini. Sudah sama-sama bagus banget. Tadinya saya pikir bahwa kamera dari Realme 6 Pro tuh pasti kirain lebih bagus gitu ya. Ternyata tidak loh. Untuk hasil fotonya ya, kalau yang saya lihat kurang lebih sama. Bedanya itu pas di makronya aja. Kalau di Realme itu lebih cakep. Sama di kamera selfie-nya aja. Kamera selfie di Realme 6 Pro itu lebih bagus banget. Kalau untuk mood malamnya, kalau yang saya lihat ini, aduh, saya agak susah, agak bingung nih. Bagaimana kalau menurut teman-teman untuk mood malamnya lebih cakep mana? Ini adalah sampel perekaman menggunakan kedua handphone ini. Di sebelah kiri saya pegang menggunakan Poco X3 dan di sebelah kanan saya ini adalah Realme 6 Pro. Keduanya saya rekam di 4K 30 fps. Saya di sini mau mengetes apakah dan yang mana lebih stabil maksudnya. Untuk kestabilannya itu lebih cakep di Poco X3 ya, nggak nyangka banget. Dan untuk kualitas perekaman video juga udah sama-sama bagus, udah sama-sama lumayan tajam. Cuman di Realme 6 Pro itu untuk autofokusnya lebih baik untuk di perekaman videonya. Jadi dia lebih gampang fokus banget dibandingkan dengan Poco X3 ini. Bagaimana dengan baterai life dari kedua handphone ini? Sudah pasti menang di Poco X3 NFC inilah. Karena baterainya itu 5 ribuan, sedangkan di Realme 6 Pro itu cuma 4 ribuan.
Untuk ketahanannya itu keduanya sudah bisa di 24 jam, itu sudah keren banget. Cuman Realme 6 Pro itu kalah di screen on time-nya aja. Poco X3 sudah pasti menggunakan MIUI dan sudah sampai MIUI 12. Sedangkan di Realme 6 Pro itu menggunakan Realme UI, sama seperti yang ada di ColorOS yang ada di handphone Oppo. Keduanya sih sudah keren banget. Cuman yang saya suka dari MIUI itu adalah dual apps-nya. Dual apps-nya itu bisa di semua aplikasi. Tidak seperti kayak Realme atau handphone-handphone lain, itu cuma sekadar sosmed aja yang bisa di dual apps. Ini maksudnya dari software bawaannya itu Xiaomi bisa ngasih gitu, tanpa perlu pakai aplikasi pihak ketiga. Jadi kesimpulannya sudah pasti sangat gampang ditebak banget. Kalau teman-teman belum ada kedua handphone ini dan teman-teman bingung mau beli yang mana, sudah pastilah belinya Poco X3 NFC ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Realme 6 Pro karena dia lebih worth it di angka 3,6 juta, performa yang kurang lebih sama, menang di 120Hz-nya, baterai life yang lebih awet, kurang apa lagi gitu. Benar-benar kacau ini Poco X3 NFC ini. Kayaknya pepatah yang mengatakan ada uang, ada barang, ada uang, ada kualitas, itu sudah dipatahkan oleh Poco X3 ini. Karena harga yang lebih murah bisa mendapatkan performa yang lebih baik. Segini aja perbandingan dari kedua handphone ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP mid-range yang keren banget ini.